Bisa kan? Guru gue kerto. Jadi pas liburan naik-naikan kemarin tuh gue sama teman-teman gue tuh nge-trip ceritanya. Dan yang bikin gue sebel adalah pas baru banget jalan ini udah muncul bintik-bintik merah aja nih. BTW itu hijau lagi tidur. Anyway, ini kali pertamanya gue bikin vlog. Ya, semoga kalian enjoy deh. Ini kita udah sampai stasiun Lempuyangan by the way. Kita langsung lanjut ke pasar Lempuyangan. Kita tuh nyampe jam 7 pagi dan memutuskan untuk sarapan soto di sini dulu di pasar Lempuyangan. Tadi kita juga sempat beli jamu. Apa kan sama mau sapi? Gak apa sekali-sekali. Belum 3 kali kan. Kalau mereka udah. Iya nanti gua habisin. Dan sotonya enak sih. Habis makan kita ngeteh, kita nyebat, bengong dulu sebentar, lalu kita lanjut perjalanan ke tempat selanjutnya. Asli motoran di Jogja tuh kayak something gitu. Pasti kalian yang suka ke Jogja tuh paham gitu rasanya serunya motoran di Jogja. Dan tempat selanjutnya adalah ini. Ya betul, ini adalah Filosofi Kopi. Dan ini gue rekam iseng aja sih sebenarnya sih. Anjir cakep banget. Enggak, lu enggak masuk fokus kalau di situ. Oh iya. Di depan. Jadi kita akan nge-review ya. Sorry ya dipotong. Filosofi Kopi. Ya, mantap ya. Mantap. Sebenarnya nih di Blok M ada, tapi kita jauh-jauh ke Jogja. Kelihatan Mampir. Perkenalkan ini dia. Katanya ini signature-nya. Bukan. Lagi fusion sama rokok. Oh, lagi fusion sama rokok sendiri. Kan gua nggak ngerokok, Jul. Enggak, ini cuma cerita doang. Katanya ini bisa sama mayat. Gue nggak tahu rasa rokok mayat gimana. Kayak apa namanya? Senang sama hal-hal kecil kayak gini nih. Kayak gue seneng. Kalau gede nggak seneng? Enggak. Jadi ada dua, yang satu filter cinnamon brew, yang satunya lagi mild vanilla fusion. Mau Jul ya? Rami juga magikan. Iya, lagi magic. Paham. Tapi Kayak ini tuh gak sih? Apa namanya, kayak rokok kan suka ada bau, yang itunya kan manis ya. Ya manisnya kayak gitu. Cuma bau vanilanya tuh tetap berasa. Jadi kayak kalau rokok tahu kan yang depannya yang putih-putihnya itu kan kalau dijilat kadang suka manis ya. Gue suka ngejilatin rokok bokap waktu itu. Itu manis rasanya kayak gitu. Bener kan tapi? Tuh. Nah, gue pesennya latte biasa aja sih karena emang gue nggak pengen yang gimana gitu. Ini tuh gue kayak ngerekam gini tuh nggak tahu bakal gue edit atau enggak, bakal gue edit atau enggak. Penting gue in frame. Yang penting gue in frame Cang. Namanya Nafis. Justru karena ada dia jadi gak di-upload ya. Orang juga males aja. Orang tahu gue di perkopian loh. Anjay. Nah, Terlima juga gue percaya aja. kayak kopi arabikanya asem, latte biasa sih. Kayak kopi arabikanya asem, Iya. berasa encer air ya. Iya. Ini kan lo ada adukan minjem. Bisa jadi karena ininya nggak keaduk sih, jadi tadi berasa encer airnya tuh berasa banget. Gue arin tapi gue biarin. Gue coplok. Jauh lebih creamy. Lebih creamy. Ya Tapi agak asam-asam gitu. Kurang ini sih baru. Tadi dikasih tahu sama baristanya kalau single nih soft dan ini double. Enak sih, gue suka sih. Gimana ya? Rasa ngopinya tuh ngopi banget. dipotong sama dia. Itu kayak nggak menjelaskan gak sih? Itu sangat tidak ini sih. Jadi kayak lu bayangin kopi Arabica rada asam,
ketemu ketemu ininya susu, softnya susu, tapi agak sedikit encer karena kena si es batu. Suasananya enak sih, adem banget. Walaupun nggak ada angin, tapi tetap berasa adem. Teduh. Ini kita yang outdoor biasanya tuh gue paling males banget sama outdoor. Ya gue nggak bisa nunjukin ke kamera dong kalau begini. Kelihatan kan ada ininya. Kita sekarang harus mencari. Kelihatan ada ininya, ada petangnya. Lu tes, rasanya panjang di tenggorokan. Iya, ada nasi pet. Karena Arabica. Rasa susunya tuh nggak overpower. Ya kan. Biasanya kalau latih Susunya tuh terlalu overpower, tapi gue sih fine aja sama rasa susu yang overpower. Tapi ini tuh enggak. Kayak somehow lo masih bisa ngerasain asem, airnya kopi, tapi Susunya yang mostly rasanya asem sih. Jadi kayak gue nggak tahu ya, gue udah karena udah sering minum kopi nggak pakai gula, jadi kayak gue tuh udah nggak nganggap kopi pahit. kalau lu mau ngerasain kopi dan susu yang Tapi balance, Cocok banget. Tapi menurut gue ini yang lebih strong di kopinya sih menurut gue. Kalau yang ini agak lebih strong di susu karena ini di air. strong di air karena kan udah cair, Cong. Kalau yang ini strong di gula. Iya, strong di gula kalau yang mild tadi gitu. Tapi tiga-tiganya sama-sama enak. Ini harganya 41 ditambah extra espresso berapa? 12 apa 6.000? 12 gitu. So it's quite pricey, but it's fine. I mean kayak lo lagi jalan-jalan di Jogja, kayak ke tempat wisata kayak udah gitu loh. It's okay. Not your typical everyday coffee, but it's fine, I guess. Emang jadi enakan punya lu, Fis. Kenapa? Iya. Jadi enakan punya Nafis. Gue tuh bukan tipikal orang yang seneng minum kopi panas sebenarnya. Sama. Tapi yang ini Tapi ini enak. terasa sahdu di mulut. Anjay. Susah. Enak banget. Biasanya Biasanya pagi kerja, gue juga pagi ngajar. Ini kalau misalkan ada murid gue ngeliat, maafkan gurumu yang kadang suka sok cool di depan kelas. Maafin. Tapi baris aja juga tadi cukup informatif sih. Jadi nggak yang kalau kalian bingung gitu tinggal tanya aja sebenarnya. Udah. Ini sih gitu kan. Enaknya tuh dari yang tadi lo minum susu strong, kopi strong punya temen lo, terus balik ke kopi lo sendiri, jadi rasanya tuh hambar. Iya emang Bikin yang itu ya. Nggak enak itu gitu. Nah, kelar ngopi, kita siap-siap lanjut nih buat perjalanan. Karena tujuan utama kita bukan Jogja, tapi Dieng. Kita tuh sengaja naruh filosofi kopi di awal supaya kita tuh kayak punya energi gitu loh sepanjang perjalanan. Kan kita juga di kereta kan kurang tidur ya. Nah, perjalanan ke Dieng kurang lebih 3-4 jam menurut peta. Nah, sepanjang jalan tuh kita tuh ngelewatin Magelang, Temanggung, sampai Wonosobo. Itu di jalan enak banget. Ya walaupun sebenarnya harus berhadapan dengan truk-truk sih, tapi gak jarang juga kita ketemu jalan-jalan yang hijau dan masih asri gitu. Nah, di tengah jalan kita beli mochi. Karena ini yang lain salah belok intinya mah. Gitu. Mochinya kulitnya agak sedikit keras tapi nggak apa-apa. Tapi mau nggak? Nah, setelah ngelewatin Temanggung, kita kan udah mulai lapar ya, belum makan berat gitu selain tadi pagi soto. Akhirnya kita memutuskan buat makan di warung Joglo. Dan ini tuh kita kayak dibawa ke bawah gitu sama si penjaganya atau waitressnya. Udah ini udah berantakan banget. Kita tuh dari Philcop jam berapa ya? 11 ya? 12 bukan jam 1 ya? Sekarang jam? Quick recap. Jadi kita tadi lagi berhenti makan dulu. Rambut gue sudah tidak karuan dan jerawat gue juga sudah mulai muncul. Terus ini kita makan di rumah makan Joglo di abis Keledung ya. Setelah Keledung tuh enak banget tempatnya. Maksudnya enak banget daerahnya.
Kita lihat apakah kartu Tri ada sinyal. Dikit. Pas batu jan. Untuk mana bro? Bro, dipegangin aja bro. Iya ini maksudnya ambil. Ini sejujurnya waktu makan kita nyetel musik sih, dan gua kan takut kena copyright ya, jadi videonya gue mute, dan sepanjang makan juga gua nggak banyak omong gitu, karena emang murni lapar dan ya udah semuanya gue makan intinya. Capek cuy. Nah, di belakang Indomaret ini harusnya kelihatan Gunung Sindoro, tapi karena berkabut jadinya nggak kelihatan deh. Singkat cerita udah nyampe Wonosobo, itu artinya Dieng nggak jauh lagi. Jadi itu nanti treknya kalian kayak naik dulu dari Temanggung ke Kledung, terus turun ke kota Wonosobo, baru naik lagi ke Dieng. Itu sepanjang jalan, view-nya bagus banget. Gue kayak nggak berhenti-berhenti kayak ngucap Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Makin tinggi makin dingin tapi, dan bodohnya di sini gue adalah pakai celana 3/4 dan gue nggak pakai sarung tangan. Dan lihat deh, ini tuh udah tengah perjalanan dan Gunung Sindoro megah banget ya kelihatannya ya. Gue tadinya pengen berhenti foto-foto, tapi gue takut kesorean. Nah, naik dikit, itu tuh kabut, terus hujan. Untungnya sih hujannya bukan hujan yang gede banget, tapi ya gerimis-gerimis tipis lah. Nah, ini udah mau nyampe kawasan Dieng Plateaunya, atau kawasan dataran tinggi Dieng. Di kawasan ini tuh cukup banyak homestay, banyak warung, dan emang ini tuh tempat wisata sih. Nah, yang paling populer ini nih, Tugu Dieng. Pokoknya ada plang kawasan dataran tinggi Dieng gitulah. Nah, ini menjadi perbatasan antara Dieng Wonosobo sama Dieng Banjarnegara. BTW, kita nginep di Tanjiwo Hostel. Ya, kira-kira sampai sini dulu aja vlognya ya, capek ngeditnya. Nanti kita lanjut lagi videonya minggu depan. Bye!